Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini kita akan membuat alat ukur digital, yaitu timbangan digital. Apa sih timbangan digital itu? Timbangan digital merupakan alat untuk mengukur berat suatu benda dengan tampilan digital. Nah, timbangan digital ini cukup banyak loh pengaplikasiannya. Bisa di klinik, sekolah, rumah, bahkan industri. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, kalian harus siapkan bahan-bahannya dulu teman-teman. Nah, yang pertama ada LCD 16x2. LCD ini merupakan liquid crystal display. Nah, LCD ini memiliki 16 karakter dengan 2 baris, yaitu atas dan bawah. LCD ini memiliki 16 pin, namun jika kalian menggunakan 16 pin tersebut, maka kalian akan boros kabel guys. Maka dari itu, gunakanlah LCD dengan modul I2C. Bentar, apa sih I2C itu? Modul I2C merupakan driver untuk mengontrol LCD ini guys. Nah, modul I2C ini memiliki 4 buah pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Dengan modul ini kalian dapat mengontrol LCD hanya dengan 2 pin, yaitu SDA dan SCL. Kedua ada load cell dengan modul amplifiernya, yaitu modul HX711. Di sini kita menggunakan load cell yang dapat menanggung beban hingga 5 kg. Nah, load cell ini merupakan komponen utama karena berfungsi sebagai sensor berat. Tadi kamu bilang amplifier. Terus bedanya amplifier ini sama amplifier yang lain apa? Tentu beda dong. Jika modul amplifier yang lain itu berfungsi sebagai penguat suara, nah modul amplifier yang ini berfungsi sebagai penguat hasil pembacaan sensor berat atau load cell itu sendiri. Nah, modul amplifier ini memiliki 4 buah pin, yaitu ground, DT, SCK, dan VCC. Untuk lebih jelasnya nih aku tampilin untuk pin out dari modul amplifiernya. Lalu ada Arduino Nano yang berfungsi sebagai microcontrollernya guys. Nah, Arduino Nano ini memiliki 30 pin dengan 14 pin digital dan 8 pin analog. Kenapa harus pakai Arduino Nano? Kan masih banyak Arduino yang lain. Arduino Nano memiliki bentuk yang kecil sehingga sangat efisien tempat dan tidak memakan banyak tempat guys. Ada akrilik yang mana nantinya akrilik ini berfungsi sebagai penopang dari load cell-nya tadi. Kalian bisa membeli ini dalam bentuk kit di store kita. Ada box X4 yang berfungsi sebagai wadah dari rangkaian yang nantinya kita rangkai. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk melubangi boxnya. Jadi kalian dapat mengkreasikan bebas sesuai dengan keinginan kalian. Ada frame LCD 16x2. Ini opsional. Jadi kalian kalau mau pakai atau enggak bebas ya. Jadi kalau kalian pakai ini nanti hasil akhirnya bakal kelihatan bagus dan rapi guys. Oh iya, ini ada kabel USB untuk Arduino Nano ya teman-teman. Nanti ini berfungsi untuk penguploadan program dari Arduino IDE ke Arduino Nano. Juga berfungsi sebagai penghubung dari power supply ke Arduino Nano. Oh iya guys, kita lupa nih. Kalau di sini kita menggunakan breadboard mini dengan lubang 400p dan juga kabel jumper female to male.
Nah, di sini kalian bisa masukkan program kalibrasinya. Di sini terdapat include HX711. Di sini kalian bisa pergi ke sketch, lalu pilih include library dan pilih library dari HX711. Dan pada calibration factor kalian bisa masukkan angka sesuai dengan yang ada pada layar. Nah, logikanya tuh, oh ya, sebelum kalian memulai kalibrasi, kalian siapkan dulu benda yang beratnya tuh kalian tahu. Jadi saat calibration factor ini kalian bisa naikkan jika hasil pada kalibrasi kurang dari berat aslinya, dan turunkan nilai kalibrasi atau turunkan calibration factor jika beratnya lebih dari berat yang aslinya. Saat menimbang, pastikan di serial monitor kalian bisa melihat berat sesuai atau belum. Itu kan bisa record tadi. Saat menimbang, pastikan di serial monitor kalian bisa melihat berat sesuai atau belum. Itu kan bisa record tadi. Nah, untuk yang kedua kalian bisa masukkan program yang kedua, yaitu program untuk keseluruhan rangkaian. Nah, untuk pada calibration factor bisa kalian rubah dari hasil nilai kalibrasi tadi. Guys, di sini kita sedang mencoba untuk merapihkan lubang yang sebelumnya sudah kita lubangi. Di sini terdapat dua lubang. Salah satu lubangnya akan terhubung dari Arduino Nano ke input, dan lubang satunya lagi akan menghubungkan dari pin-pin Arduino Nano ke pin load cell. Oke guys, sekarang tinggal kita letakkan nih komponen yang udah kita rangkai tadi ke dalam box yang udah kita siapkan. Oke, sekarang kita coba tes alat ini apakah berfungsi atau tidak. Apakah benda yang ditimbang akan sesuai dengan berat aslinya atau tidak. Kita coba. Sekarang nyalakan dulu power supply-nya. Nah, untuk Arduino Nano disarankan menggunakan tegangan 5 volt, sedangkan yang muncul di power supply itu 12 volt. Jadi kita coba turunkan dulu. Nah, jika diputar seperti itu maka akan cukup menguras waktu ya guys ya.
Maka dari itu kalian bisa klik atau tekan dan lalu turunkan jadi ke 5 volt. Nah, jika sudah, masukkan kabel USB yang terhubung ke Arduino Nano ke power supply. Nah, di sini kita akan mencoba menimbang smartphone yang beratnya ini 188 gram. Nah, guys, untuk smartphone yang ini ternyata benar ya. Beratnya 188 gram, sesuai dengan apa yang tertera pada spesifikasinya. Oke guys, di sini kita mau ngenalin power supply yang tadi kita pakai guys. Nah, untuk power supply ini menyediakan port untuk USB. Dan power supply ini dapat memberikan tegangan hingga 30 volt dan untuk ampere mencapai 10 ampere. Supply ini memiliki dua potensio untuk mengatur tegangan dan mengatur arus. Terletak di bagian kanan bawah. Nah, yang atas itu untuk mengatur tegangan dan yang bawah untuk mengatur arus. Guys, bagaimana video kami kali ini? Apakah kalian tertarik dengan video yang kami buat? Jika tertarik, kalian bisa mengikuti video tutorial ini ya guys ya. Untuk link pembeliannya sudah kami cantumkan di deskripsi video ya. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you balat ngoprek.